Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa, CGP dari Kabupaten Wajo, unit kerja SMP Satap Negeri 4 Takalala, akan menampilkan sebuah video praktek coaching, di mana saya sendiri sebagai coachnya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Iya Bu, katanya Bu tadi saya dipanggil. Oh, iya, Bu. Ini ada yang mau Ibu tanyakan. Jadi kita akan ngobrol sebentar. Kita akan ngobrol, mungkin akan memakan waktu yang sedikit lama. Apakah ada waktu Oh tak? iya Bu, enggak apa-apa Ji Bu. Tidak ada Ji Oh, juga tidak. saya kerja. Oh, iya. Begini, Nak. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan. eh, Ibu perhatikan, kamu kayaknya selalu kayak ada sesuatu yang disimpan sendiri dari teman-temannya juga ada yang saya dengar. Mungkin Nanda punya masalah atau apa? Kenapa bisa Betul Bu. begitu? Iya Bu, betul. Ini saya punya masalah sebenarnya Bu di sekolah. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa tujuan pertemuan kita pada hari ini? Yang saya inginkan Bu, mudah-mudahan ini masalah saya bisa diselesaikan, bisa dibantu untuk dicarikan solusinya seperti apa. Terus bisa ceritakan pada Ibu apa masalah tanah? Begini Bu, saya merasa dibeda-bedakan dengan teman yang lain karena kebetulan Bu yang mengajar di kelas saya itu mengajar bahasa Inggris itu Pak Kama. Nah kebetulan Pak Kama itu dia mengajar bahasa Inggris di kelas saya Bu, tapi dia juga membuka les privat di rumahnya. Tapi Ya, yang jadi terus? masalah karena banyak teman yang ikut atau bergabung di les privatnya itu. Tapi Oh, ya. ada juga beberapa yang tidak masuk, termasuk saya Bu, tidak bergabung di les privatnya Pak Kama. Jadi saya Ya. perhatikan selama ini saya selalu mendapat nilai rendah Bu. Ya. Sementara Terus? teman-teman yang lain yang sudah bergabung di les privat itu semuanya mendapat nilai tinggi. Padahal menurut saya Bu, ini jawaban saya sebenarnya hampir sama aja dengan teman yang mendapat nilai tinggi itu. Seperti itu Bu. Begitu. Oh, Iya Bu. begitu. Jadi masalahnya Nak Muhlis ini kecewa dengan guru bahasa Inggrisnya Pak Betul Bu, Kama betul tadi sekali. karena adanya ketidakadilan begitu dalam membuat nilai, Betul Bu. padahal Nak Muhlis sendiri sudah yakin bahwa jawabannya benar. Nah, Betul. apa yang membuat Nak Muhlis ini berpikir bahwa nilainya Nak Muhlis ini rendah? Apa yang membuat berpikir begitu? Bahwa itu karena masalah les privat tadi, karena Nak Muhlis tidak ikut les privat, sehingga nilainya Nak Muhlis itu rendah. Menurut pengamatan saya Bu, seperti itu karena saya sering bicara atau diskusi sama teman yang mendapat nilai tertinggi dan saya saling berbagi tentang jawaban yang dituliskan dan ternyata jawaban saya sebenarnya hampir sama aja dengan jawaban teman dan menurut saya tidak ada yang lain yang yang menjadi alasan saya selain itu Bu, karena memang saya dan beberapa teman itu tidak bergabung dengan les privat tersebut di rumahnya Pak Kama itu, jadi sehingga rata-rata semua itu Bu yang mendapat nilai rendah. Jadi Begitu. saya berkesimpulan seperti itu Bu. Iya Bu. Jadi kalau begitu karena tadi Nak Muhlis sudah yakin bahwa karena les privat, karena Nak Muhlis tidak ikut les privat sehingga nilainya Nak Muhlis itu rendah. Nah, bisa jelaskan pada Ibu bagaimana prosesnya ini, bagaimana
kiatnya Nak Muhlis ini supaya bisa terselesaikan masalahnya. Kalau menurut saya Bu, barangkali bisa dibantu Bu, atau di apa namanya, ditemani untuk bertemu langsung sama sama Pak Kama untuk membicarakan hal ini supaya masalahnya tidak berlarut-larut Bu. Oh, begitu. Nah, ya. Jadi Ibu sudah paham, sangat mengerti sekali masalah yang dialami oleh Nanda. Jadi eh, saya kan mencoba bantu. Jadi begini, apakah menurut Nak Muhlis ada hambatan yang bisa Nak Muhlis lalui pada saat Nak Muhlis ingin mencapai tujuan Nak Muhlis ini tadi untuk mendapatkan solusi permasalahan yang Nak Muhlis hadapi? Begini Ada Bu, tidak itu hambatannya hambatannya? sebenarnya, ya hambatannya Bu begini, eh, saya mau sampaikan langsung sama Pak Kama, saya juga khawatir jangan sampai nanti Pak Kama tersinggung, dan saya juga takut sebenarnya Bu, kalau tidak ada yang saya temani. Oh. Jadi ibu mengerti kalau Nak Muhlis itu takut Nak Muhlis karena bagaimanalah seorang guru dengan seorang murid ya, kita harus menghargai guru kita ya karena dia adalah orang tua kedua kita ya. Jadi kalau ibu bisa simpulkan bahwa Nak Muhlis ingin eh, diberikan ada fasilitasi supaya bisa disampaikan. Nah, ibu mau tahu selama ini apa yang sudah Nak Muhlis lakukan selama ini, selama uh, terpikir bahwa kok saya bisa dapat nilai rendah, kenapa saya yang tidak ikut privat terus dihubungkan dengan nilai rendah. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini, selama kau tahu sebelum menghadap sama ibu? Apa yang sudah dilakukan? Sebelumnya belum ada yang bisa saya lakukan Bu, makanya saya mendatangi Ibu untuk membicarakan hal ini. Oh, begitu ya. Ya. Oh, eh kalau menurut anak mulis Pak Kama tadi guru bahasa Inggrisnya ya yang Betul Bu, iya. membuat les privat. Oh, ya. Jadi kalau guru mata pelajaran yang lain ada juga yang seperti itu Kak Nanda. Ada juga yang ataukah hanya mapel bahasa Inggris saja? Ada juga yang mempunyai seperti itu, apa permasalahan seperti itu. Tidak Bu, karena kalau mata pelajaran lain seperti biasa Bu, tidak ada dibilang, saya merasa tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya diberikan perlakuan yang sama. Oh, begitu. Cuma ini Bu mata pelajaran bahasa Inggris. Oh, ya. Jadi Ibu kembali disimpulkan bahwa kamu sudah tahu penyebabnya karena les privat tadi, tidak ikut les privat sehingga guru bahasa Inggrisnya memberikan nilai di bawah nilai yang teman-temannya yang ikut les privat. Nah, kira-kira masih ada tidak hambatannya selain yang kamu sebutkan tadi yang bilang takut, masih ada tidak hambatan lain selain itu tadi rasa takutnya menghadap ke Pak Kama? Hambatannya juga Bu, karena itu selalu saya melihatnya tidak tidak kayak cuek Bu, sama saya, tidak Ya. sama seperti teman-teman yang bergabung di les privat, semuanya akrab semua. Oh ya. Ya, kira-kira bagaimana strateginya dalam beberapa hari ke depan ini? Apa yang Namuhlis ingin lakukan? Apa rencananya untuk ke depannya ini, untuk selanjutnya? Itu Bu, saya mau ditemani untuk berhadapan langsung atau membicarakan langsung sama Pak Kama tentang masalah ini.
Tapi saya harus ditemani Bu oleh salah seorang guru untuk apa namanya, untuk membantu membicarakan hal ini. Dan kalau bisa Oh, nanti Bu ditemani juga, saya juga mau ditemani sama teman setelah saya Bu. oh begitu. Jadi dari yang disebutkan tadi langkah-langkah yang ingin Amulis ambil, kira-kira yang mana di situ yang menurut Namulis yang prioritas utama Namulis, langkah-langkah yang paling utama menurut Namulis ingin lakukan supaya Namulis mendapatkan solusi dari permasalahan yang disebutkan tadi. Kalau bisa Bu, saya mau ditemani sama Ibu untuk menghadap sama Pak Kama. Oh ya, Itu yang oke. pertama. Jadi, oh ya. Oke, jadi saya paham, saya mengerti bahwa Pak Mulis merasa segan sama guru bahasa Inggrisnya. Jadi Betul Bu. langkah yang diambil itu kalau menurut saya ya sudah bagus. Eh, nah, dari semua hasil diskusi kita yang dari awal sampai akhir, nah bisa Nak Muhlis eh, ceritakan kembali apa eh, apa langkah yang akan dilakukan Amhulis? Bisa diceritakan dari cerita awal tadi, langkah yang diambil. Pertama Bu, eh, saya minta bantuan sama salah seorang guru. Kalau bisa Bu, kita Bu yang temani Kak untuk Ya, bertemu sama Pak Kama. Kemudian saya juga akan ya, mengajak teman sekelas saya itu Bu yang selalu mendapat nilai tinggi dan ya. itu juga yang bergabung di kelas privatnya Pak Kama. Nah, nanti Bu di sana saya bisa ceritakan, tapi saya mau dibantu sama Ibu Oh seperti ya, itu Bu. oh ya. Jadi tadi sudah diceritakan langkah-langkah yang mau dilakukan Amhulis. Jadi kira-kira kapan ini actionnya Amhulis mau melakukan langkah-langkah tersebut? Kalau bisa Bu secepatnya, kalau tidak ada halangan besok Bu bisa saya ditemani Oh supaya iya, tidak berlarut-larut masalah ini dan saya bisa kembali bersemangat dalam pelajaran itu Bu, pelajaran bahasa Inggris, karena terus terang Bu saya kecewa sekali Bu, sehingga saya kayak malas sekali kalau pelajaran bahasa Inggris seperti itu Bu. gitu. Oh ya. Jadi tadi Ibu kalau bisa kalau Ibu bisa simpulkan bahwa Nak Mulis ini ingin ditemani, ingin mencari teman, ingin mengajak temannya juga tadi yang tinggi nilainya untuk Betul Bu. menghadap uh, supaya Nak Mulis ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, uh, apa komitmennya Nak Muhlis? Apa komitmen yang ingin Nak Muhlis lakukan supaya tujuannya Nak Muhlis untuk mendapatkan pertanyaan atau solusi, jawaban dari uh, permasalahan tadi. Apa komitmennya Nak Muhlis? Maksudnya Bu bagaimana? Apa komitmen yang ingin Nak Muhlis lakukan terkait pencapaian tujuan tadi? Tujuannya kan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Nak Muhlis tadi hadapi. Oh, Ingin intinya ya, Bu saya mau persoalan ini diselesaikan secepatnya dengan jalan seperti itu tadi Bu, ditemani ya. untuk mengkomunikasikan sama guru mata pelajaran. Oh ya, begitu. Jadi itu komitmennya. Jadi hanya ingin Betul Bu, ditemani supaya bisa mendapatkan solusi. solusi betul. Oh ya, jadi siapa yang bisa Nahmulis libatkan supaya komitmen yang tadi Nahmulis ungkap itu, yang Nahmulis sampaikan bisa tercapai. Jadi siapa yang ingin dilibatkan untuk menjaga Eh, komitmen itu? Termasuk guru, kemudian ketua kelas saya, kemudian teman saya yang ikut les privat yang selalu mendapat nilai tinggi, kemudian satu lagi teman saya yang tidak ikut juga bergabung di les privat itu. Oh ya, begitu. Jadi
mendengar tadi semua yang diceritakan dari awal tentang permasalahannya, tentang ketidakadilan nilai dari gurunya, dari Pak Kama, bahwa Namlis ingin ada penjelasan bagaimana supaya guru bahasa Inggrisnya bisa memberikan semacam solusi atau pernyataan bahwa bisa saja hal itu bukan les privat, bukan karena les privat atau ada hal-hal lain, tapi Namulis ingin meyakinkan dirinya bahwa nanti akan mendapatkan solusi ketika dibantu oleh teman ataupun oleh guru. Jadi saya berharap Nak Muhlis ini semangat supaya bisa berpikir positif bahwa kalau mungkin karena pada saat itu moodnya Pak Kama lagi kurang bagus ataukah karena apa sehingga pada saat memberikan nilai juga tidak bagus ataukah suka menyindir pada saat pembelajaran. Jadi saya berharap Nak Mulis bisa berpikir positif dalam menyikapi masalah ini, dan saya juga apresiasi kepada Nak Mulis yang berani mengungkapkan masalahnya kepada saya. Jadi saya juga akan berusaha bagaimana memfasilitasi Nak Mulis untuk menyampaikan kepada Pak Kama bagaimana menurut dia apakah seperti yang disampaikan Nak Mulis tadi dan bagaimana pernyataannya teman-temannya juga. Jadi insya Allah Nanda saya akan bantu, saya akan berusaha fasilitasi bagaimana nantinya. Jadi mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini, Nak. Silahkan kembali beraktivitas, kembali ke kelasnya. Nanti saya akan hubungi kembali terkait dengan permintaannya tadi. Jadi terima kasih banyak. Ya, sama-sama Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut dulu. Jadi baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sebagai pengamat akan memberikan komentar terhadap apa yang Coach Bu Aji yang lakukan dan Coach Muhlis yang lakukan sebagai siswa ya. Jadi apa yang coach dan coach lakukan ini adalah sesuai dengan proses coaching model Tirta ini, sudah langkah-langkahnya sudah sesuai ya. Di mana yang pertama ini itu langkah Tirta itu adalah menyampaikan tujuan pertemuan. Jadi coach di sini yang selaku coach ini adalah Ibu Aji telah memberikan pertanyaan yang mana itu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, dan di mana coach juga yang sebagai Pak Muhlis ini sebagai coach menyampaikan bahwa tujuan yang ingin dia capai itu bagaimana mendapatkan solusi dari apa permasalahannya. Kemudian langkah kedua yaitu identifikasi masalah. Jadi untuk mengidentifikasi bagaimana coach di sini kepiawaian seorang coach meramu semua beberapa pertanyaan sehingga apa yang menjadi permasalahan dari si coach ini, Pak Muhlis ini, semua bisa diungkapkan, karena sebenarnya tidak mudah untuk menggali meramu sebuah pertanyaan untuk menggali apa-apa permasalahan dari coach ini adalah seorang siswa ya. Beda kalau misalnya coachnya itu adalah rekan sejawat kita. Nah, dalam hal ini coach ini adalah sebagai murid ini
saya sangat salut sama Ibu Haji karena kepiawaian dia membuat meramu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing, yang bisa meningkatkan kemampuan apa yang dimiliki Koci itu, kemampuannya menggali potensi apa yang dimiliki oleh Kocinya sendiri sehingga segala potensi yang dia miliki, kemudian semua permasalahan yang dia rasakan, kemudian yang dialami itu bisa diungkapkan semua, sehingga dengan leluasa coach di sini bisa memberikan umpan balik yang positif, yang bisa nanti mengarahkan bagaimana si coach ini bisa menemukan jalannya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengenai rencana aksi. Jadi dari apa yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh coach, seorang coach, dalam hal ini Ibu Haji, dan coachnya sendiri itu adalah Pak Muhlis. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga menimbulkan atau memunculkan suatu ide dari Pak Muhlis yang sebagai coachnya ini, sehingga memicu pemikiran dia, kemudian kira-kira apa yang dia akan lakukan, memicu sehingga apa yang dia pikirkan kira-kira ini apa yang dia ingin lakukan itu bisa tersalurkan dengan bantuan umpan balik daripada coachnya ini. Saya kira ini coachnya sangat bagus ya. Ini coach handal. Kemudian selanjutnya langkah terakhir ini adalah bagaimana mengambil tanggung jawab ya, komitmen. Jadi tadi coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen apa yang akan dilakukan oleh coachnya. Jadi coachnya pun memberikan menanggapi tentang komitmen yang akan dia lakukan. Jadi bagaimana dia bertanggung jawab terhadap apa rencana aksi yang sudah dia buat sehingga dia berkomitmen untuk melakukan rencana aksi tersebut. Ya. Jadi saya kira dalam proses coaching ini antara coach Ibu Haji Risa dengan coachingnya Pak Mulis ini sudah sangat sesuai dengan model Tirta. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi proses coaching yang saya lakukan, di mana saya sendiri sebagai coachnya dan teman saya sebagai coachnya. Dalam hal ini Bapak Muhlis SPD, MPD, dan sebagai pengamat adalah Siti Rahma SPD. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.